Kami ucapkan selamat Sabat, selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Yayasan, dan juga anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini di Sabat ke-9 Desember. Pemimpin acara dari saya, Miss Tabita. Lagu buka nanti akan disampaikan oleh guru-guru DJKT. Untuk doa buka akan dibawakan oleh Miss Rona. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Suwati. Lagu tema dari Ibu akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Mangunsong. Doa syafaat oleh Bapak Haris Hernowo. Lagu tutup guru-guru DJKT. Doa tutup Ibu Priscilla Dewi, dan nanti pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Mangunsong. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa di dalam hati kita untuk mengundang Roh Kudus hadir di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengawali dengan mendengarkan lagu buka yang akan disampaikan oleh guru-guru digital. Baik, untuk doa buka akan disampaikan oleh Miss Rona.
Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu pada kami. Tuhan melindungi kami dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, Tuhan berkati firman yang akan kami dengarkan, sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, dan itu membawa kami dekat lagi kepada Tuhan, dan kami juga dapat membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami ya Pak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Bapak Suwardi. Kepada Bapak Suwardi kami persilakan. Halo, selamat pagi, selamat sahabat semuanya. Selamat pagi, selamat sahabat Pak, silahkan. Ya. Baik, terima kasih. Saya selaku wakil dari Sekolah Maranatha. Pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan yaitu kesaksian, yaitu berhubungan dengan lembaga pendidikan yang ada di SD SMP Maranatha Kalikebu Turjo. Ini merupakan satu gambar di mana Bapak Ibu Guru beserta Bapak Dr. Kanadian Panjaitan setelah selesai mengadakan ibadah bersama, yaitu yang ada di sekolah Tuhan, yaitu di SD SMP Maranatha. Baik, lanjut Pak. Untuk pembangunan aula di sekolah ini merupakan satu harapan yang ada di lembaga pendidikan SD SMP Maranatha, karena sekolah ini merupakan satu lembaga yang ada di daerah Distrik Klaten, terutama hanya satu-satunya sekolah Tuhan yang ada di Distrik Klaten. Dan inilah salah satu program, yaitu yang ada di SD SMP Maranatha untuk pembangunan gedung aula yang digunakan untuk sarana yang ada di baik di sekolah maupun di Distrik Klaten ataupun gereja-gereja, yaitu dengan tujuan untuk adanya kebersamaan. Ini salah satu hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu ataupun Dewan Sekolah, Majelis Gereja maupun Bapak Ibu Guru yang senantiasa boleh bersatu padu untuk membangun lembaga pendidikan ini, terutama dengan pembangunan gedung. Langsung Pak. Baik. Ya. Pada tanggal 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 November yang telah lalu, lembaga pendidikan ini telah memiliki satu harapan, yaitu untuk pengecoran gedung serbaguna. Meskipun dana itu tidak ada, ternyata dari Bapak Kepala Perguruan dengan beserta Dewan Pengurus Sekolah hanya memiliki modal sebesar 4 juta rupiah. Sehingga di sini dari tanggal 7 sampai 13 November telah dilaksanakan pengecoran, yaitu lantai gedung serbaguna ini dengan adanya gotong royong, adanya kerjasama, yaitu Bapak Ibu Guru, Dewan Pengurus Sekolah maupun
di saat itu juga dikerjakan oleh para tukang, yaitu dari tanggal 7, 8, 9, 10 sampai 13, maka tenaga kerja ini senantiasa semangat sekali, yaitu karena ini masih anak-anak muda yang berasal dari daerah Mandungan, mereka senantiasa memberikan satu motivasi ataupun memberikan dukungan untuk pembangunan gedung ini, sehingga mereka pun boleh bersemangat sampai meratakan tanah, dan pengecuran ini berlangsung dari tanggal 7 sampai tanggal 13 November. Jadi pembangunan ini terlaksana oleh karena berkat dukungan dari Bapak Ibu guru, Dewan Sekolah, maupun para donatur yang saat itu ada 3, yaitu anggota jemaat yang peduli untuk membantu semen. Ya, semen yaitu sebesar 30 sak. Ya, 30 sak. Dan pembangunan pengecoran gedung aula ini yaitu habis sebesar dana yaitu 13.351.000 rupiah. Jadi untuk pembangunan ini masih ada kekurangan sekitar 6.491.000 rupiah. Jadi ini proyek yang telah dilaksanakan yaitu di SD SMP Maranatha, masih ada kekurangan dana yaitu kurang lebih 6.491.000 rupiah. Demikian yaitu untuk laporan tentang pembangunan yang ada di SD SMP Maranatha. Langsung, Mbak. Berikutnya, ya. Ini salah satu usaha yaitu air minum. Itu berkat bantuan dari ABS, ya, ABS ataupun bantuan dari ASI, ya, yang telah dibuka pada tanggal 6 Juni 2023 oleh Bapak Pendeta Sutarji Matola, dan yang hadir pada saat itu adalah beserta dengan officer daerah. Jadi ini telah dibuka yaitu untuk proyek usaha air minum yaitu pada tanggal 6 Juni sampai 6 Juni tahun 2023. Dan selama bulan Juni dan Juli air ini digunakan ataupun promosi, setiap orang mengambil hanya membayar 50%. Jadi ini masih perkenalan untuk lembaga pendidikan ini. Jadi mereka menggunakan yaitu pembayaran hanya 50% di bulan Juni dan Juli. Kemudian untuk rata-rata penghasilan yaitu untuk air minum yang ada di lembaga pendidikan Maranatha ini tiap bulannya rata-rata ada pemasukan 661.500 rupiah. Jadi ini salah satu usaha yaitu untuk usaha air minum ABS yang ada di Kalikebu Trucuk. Jadi terima kasih kepada segenap penyumbang dana ataupun bantuan dari ASI, terutama bahwa lembaga pendidikan yang ada di SD SMP Maranatha ini dapat memiliki hasil untuk membantu yaitu operasional sekolah, yaitu rata-rata per bulan ada 661.000 rupiah. Ya. Set. Lanjut, Pak. Ya. Jadi ini salah satu tempat yang ada di penjualan air minum yaitu yang ABS, air bening sehat yang ada di Kalikebu Trucuk. Jadi ini salah satu hal yang dilakukan usaha yaitu untuk pembangunan yang ada di SD SMP Maranatha. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, untuk berikutnya, Pak. Ya, ini pekan doa yang diadakan di SD SMP Maranatha. Pekan doa yaitu berlangsung yaitu
selama 5 hari. Ya, selama 5 hari yang diadakan di SD SMP Maranatha. Untuk hari pertama yang yaitu KKR ataupun kebaktian kebangun rohani ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Oktober tahun 2023. Untuk pembicara yang pertama di hari Senin itu adalah Bapak Pendeta Molsen Siburian. Di hari yang kedua yaitu Bapak Pendeta Dwi Subekti. Dan yang ketiga yaitu Bapak Markus Sumardiono. Kemudian yang di hari keempat dan kelima yaitu disampaikan oleh Bapak Dr. Kanadian Panjaitan. Ini gambar yaitu di mana diadakannya yaitu pelayanan yaitu melalui kebaktian kebangunan rohani yang diadakan di SD SMP Maranatha. KKR ini berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga di dalam kebaktian kebangunan rohani ini ada 2 jiwa dari sekolah kita, yaitu yang menyerahkan diri kepada Tuhan, yaitu yang bernama adik Siva dan adik Yudhistira. Itu adalah kedua anak kita yang telah mengikuti Tuhan di acara kebaktian kebangunan rohani. Selain itu ada 1 jiwa lagi yaitu dari orang tua anak kita yang belajar di kelas 2 SD, yaitu orang tuanya juga telah mengikuti yaitu upacara baptisan yang diadakan pada hari Sabat. Jadi ada 3 jiwa yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi inilah yang menjadi kesaksian yang ada di SD SMP Maranatha. Sebagai penutupnya ada 1 ayat yang dikatakan di dalam buku Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah kesaksian yang boleh saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih pada Bapak Suwardi. Kiranya melalui kesaksian ini kita semuanya dapat lebih semangat lagi melayani dan menginjil di tempat di mana kita bekerja, terlebih di pendidikan Advent. Kita akan memulai dengan mendengarkan lagu tema yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dengar suara Yesus panggil, putra
Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Mangunso. Shalom dan selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Pada hari Sabat ini tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena hari Sabat ini kita boleh bersama-sama berbakti, memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah doa pagi bersama untuk pendidikan Aken Jawa Tengah. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah dibawakan oleh Bapak Suwardi. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, sehingga kita semuanya boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Sekolah kita boleh menjadi sekolah yang maju, dan kita tetap doakan juga sekolah Advent Maranatha boleh menjadi satu sekolah yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terlebih kita juga berdoa untuk semua sekolah agar kiranya semua sekolah ini boleh menjadi satu berkat juga bagi umat-umat Tuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Dan kita harapkan juga anak-anak kita juga boleh terus semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan dan juga di dalam pendidikannya. Baik, Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya serta Bapak Ibu Dewan Pengurus Sekolah atau Yayasan, pada hari Sabat ini adalah Sabat di mana kita boleh bersama-sama di bulan Desember tahun 2023 ini. Dan kita nanti di pertemuan berikutnya ada di tahun 2024. Kita harapkan bahwa ketika anak-anak liburan dan juga Bapak Ibu guru mungkin ada memiliki acara tahun baru bersama dengan keluarga, kiranya boleh digunakan dengan baik ya, sehingga di semester yang baru nanti di tahun 2024 kita semua boleh kembali melanjutkan pendidikan kita dan juga proses belajar mengajar. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada hari Sabat ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Bila mana kami mempelajari firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu, kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik, pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita semuanya berjudul terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan saya punya slide sudah terlihat ya. Ya, baik, inilah judul renungan pagi yang akan kita pelajari bersama, yaitu terlalu banyak. Kita akan belajar tentang satu kisah yang dicatat di dalam satu buku. Namun sebelum kita memasuki pelajaran tersebut, ada satu ayat yang di sini yang mengatakan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, anak-anakku semuanya dan juga Bapak Ibu guru serta Dewan Pengurus Sekolah, kadang-kadang kita berpikir atau membatasi Tuhan dengan pola pikir kita. Tetapi saya ingin mengajak kita pada hari Sabat ini untuk merenungkan bagaimana sebetulnya apa yang kita pikirkan itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang Tuhan kerjakan itu jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Mungkin kita pernah mendengar tentang kisah seorang yang bernama Gideon. Ya, Gideon itu dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai Yerubbaal, ya, adalah seorang hakim yang muncul di dalam Alkitab, kitab Hakim-Hakim. Dan di dalam Perjanjian Lama, di situ juga tercatat kisahnya di dalam Hakim-Hakim pasal 6 sampai Hakim-Hakim pasal 8. Dan ia juga disebut dalam surat Ibrani sebagai contoh orang yang beriman. Dan disebutkan di sana bahwa Gideon itu adalah anak dari Yoas, yaitu Bani Abiezer, dari suku Manase. Yang berarti Gideon itu adalah si penghancur atau pahlawan perkasa atau seorang penebang
dalam hal ini penebang pohon. Jadi itulah sedikit gambaran tentang Gideon. Nah, apa rupanya yang terjadi kepada Gideon pada waktu itu? Ya, sementara Gideon pada waktu itu berada di bawah pohon tarbantin, yaitu sementara dia sedang melakukan pekerjaannya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan yang menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya. Jadi sementara Gideon bekerja pada waktu itu, malaikat Tuhan datang kepadanya. Ya. Malaikat Tuhan itu memilih Gideon untuk melakukan pekerjaannya. Bayangkan, sementara bekerja, dia dipilih, dia dikunjungi oleh malaikat Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, ada beberapa contoh di Alkitab yang sama seperti halnya Gideon juga, yaitu Matius, sementara dia sedang memungut pajak, dia dipilih oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian juga, kalau kita melihat seorang Yakobus dan Yohanes, sementara mereka menjala ikan, maka pada waktu itu Tuhan memilih dia juga untuk melakukan pekerjaannya. Elisa, sementara sedang membajak dengan 12 pasang lembu, Tuhan memilih dia untuk melakukan pekerjaannya. Begitu juga dengan orang-orang Waldensia, ya, mereka juga dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Ya, mereka turun dari bukit dan bekerja di tempat-tempat umum. Dan boleh jadi ketika mereka melakukan pekerjaan itu ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka boleh jadi terancam, mereka juga boleh jadi ditangkap, disiksa, bahkan dibakar hidup-hidup, ya, sampai pada akhirnya mati. Nah, kenapa Tuhan memilih orang-orang tersebut untuk melakukan pekerjaannya? Karena memang Tuhan menghendaki mereka melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Di dalam sebuah tulisan dikatakan, kedamaian bukanlah hadir sebab apa yang kau genggam, melainkan sebab apa yang kau lepas. Kalau kau lepas dunia, tubuhmu meringan, jiwamu melayang, menembus langit tanpa halangan. Perhatikanlah dia yang damai, niscaya kau dapati selalu sibuk memberikan daripada mengumpulkan. Jadi inilah yang Tuhan kehendaki ketika kita melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapannya kepada terangnya yang ajaib. Jadi, mengapa Tuhan memilih mereka yang mau bekerja bagi Tuhan? Oleh karena Tuhan mau menggunakan mereka untuk membawa orang-orang yang ada di muka bumi ini kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi artinya begini, bahwa di dalam kehidupan kita juga sebetulnya, baik itu yang ada di sekolah sebagai guru-guru, baik itu sebagai murid-murid, Tuhan mau agar kita melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Ya, melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan memberikan tugas kepada umat-umatnya, maka pada waktu disitulah Tuhan memberikan kekuatan. Ya, Gideon sementara dia pada waktu itu dengan segala keterbatasannya, dia belum pernah melayani pekerjaan Tuhan, dia belum pernah melakukan apapun itu untuk pekerjaan Tuhan, dia merasa bahwa dirinya ini tidak mampu untuk melakukan hal itu. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, itu yang malaikat Tuhan katakan. Tetapi Gideon pada waktu itu mengatakan bahwa aku ini tidak mampu. Ya, tugas hal ini juga diberikan kepada kita semuanya, agar kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis dan membawa mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu. Dan ada janji Tuhan bahwa ketika kita mau melakukannya, Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Nah, ketika Gideon meminta melakukan hal itu, mungkin dia boleh jadi dia merasa bahwa tugasnya itu berat, tetapi Tuhan tetap memerintahkan, beritakanlah firman itu, baik tidak baik waktunya atau baik waktunya, nyatakanlah
Ya, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke, kembali kepada Gideon. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 17 dikatakan, maka jawabnya kepadanya, jawab Gideon kepada malaikat Tuhan yang mengutus dia. Sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Jadi Gideon intinya adalah meminta tanda kepada malaikat Tuhan itu kalau memang dia memang diutus oleh Tuhan. Tanda yang diminta itu bukannya mudah, ya teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu guru. Ya, tanda yang diminta Gideon itu sesuatu hal yang tidak mungkin kalau kita menurut manusia, tetapi itu mungkin menurut Tuhan. Ya, kita baca Hakim-Hakim 6 ayat 21-22. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Jadi di hadapan Gideon ketika waktu itu ada daging dan roti, malaikat Tuhan itu menyentuh daging dan roti itu, kemudian timbul api di sana. Ya, timbul api di sana memakan daging dan roti itu. Maka di situ dikatakan, taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Dan Gideon baru sadar bahwa itulah malaikat Tuhan yang hadir pada waktu itu. Tetapi, namun demikian Gideon masih ragu-ragu juga. Betul nggak kira-kira saya yang diutus Tuhan? Gideon minta tanda yang kedua. Yang kedua dikatakan demikian di ayat 36. Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di sekelilingnya kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Jadi Gideon minta ketika dia menyusun bulu domba, ya guntingan bulu domba itu disusun dengan baik, dia minta supaya bahwa hanya gulungan bulu domba itu saja yang basah, tapi sekelilingnya kering. Nah, bagaimanalah kalau hujan tidak mungkin, karena kalau hujan itu pasti bulu dombanya basah, tanah sekelilingnya juga pasti akan basah. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Keesokan harinya, ketika ia bangun, dia melihat guntingan bulu domba itu dan diperas air embun itu. Dan betul, bulu domba itu ketika diperas, maka menghasilkan air secawan penuh air. Ya, boleh dikatakan lebih dari 1 gelas. Sementara tanah di sekitarnya itu kering. Bayangkan, anak-anak semuanya dan Bapak Ibu guru, mujizat ini begitu luar biasa. Guntingan bulu domba itu betul-betul basah, sementara tanah di sekitarnya kering. Lalu, bukan hanya itu saja, Gideon masih ragu lagi. Ya, dia minta tanda yang ketiga. Tanda berikutnya, lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali ini saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Ya, jadi tanda yang ketiga yang Gideon minta itu adalah besok pagi dia minta supaya hanya guntingan bulu domba itu kering, tetapi sekitarnya basah. Nah, dibalik dari mujizat yang kedua. Dan betul, demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Luar biasa memang. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan betul-betul menunjuk Gideon untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan memberikan tanda seperti apa yang diminta oleh Gideon. Nah, kadang-kadang keraguan timbul di dalam kehidupan kita. Ya, keraguan sehingga kita meminta tanda dari Tuhan, betulkah Tuhan yang memilih saya? Nah, dan Tuhan memberikan tanda itu kepada siapa? Kepada Gideon. Nah, sekarang kita akan melihat ketika Tuhan memerintahkan Gideon untuk menyelamatkan orang-orang Israel pada waktu itu, ya, Tuhan meminta supaya Gideon memimpin sebuah pasukan. Tuhan berfirman, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku.
Jadi rupa-rupanya Gideon pada waktu itu mempersiapkan orang Israel dalam jumlah yang banyak. Berapa jumlahnya? Jumlah orang yang dipersiapkan Gideon ketika akan maju berperang adalah 32.000. Bayangkan 32.000 orang. Tetapi Tuhan katakan terlalu banyak. Dan Tuhan mengatakan kepada Gideon itu, siapa yang takut, biarlah ia pulang. Lalu berapa yang pulang? Yang pulang pada waktu itu adalah 22.000 orang. Sisanya hanya tinggal 10.000. Ya. Jadi dari 32.000 itu 22.000 itu takut. Karena memang musuh yang mereka hadapi itu jauh lebih banyak daripada mereka. 22.000 pulang hanya tinggal 10.000. Nah, Tuhan katakan masih terlalu banyak juga. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang keempat, Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Suruh mereka minum air. Ya, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Inilah orang yang akan pergi, kata Tuhan. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi. Apa? Petunjuknya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri, dan demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Akhirnya setelah diadakan penyaringan kedua, dari 32.000 orang menjadi 10.000 orang, lalu sisanya adalah hanya tinggal 300 orang. Jadi 9.700 orang itu mereka akhirnya tidak diizinkan untuk maju berperang. Bayangkan hanya sisa 300 orang ya. Nah, kalau kita bandingkan dari 32.000 orang menjadi 300 orang itu 1 berbanding 107 orang. Ya, 1 berbanding 107 orang. Jadi hanya tinggal 300 orang lah yang pergi berperang. Tetapi Tuhan katakan jangan takut. Dengan ke-300 orang ini, maka Tuhan akan memberikan kepada Gideon untuk menyerang orang apa? Orang Midian. Nah, berapa sebetulnya tentara yang mereka hadapi? Orang Midian yang tentara hadapi. Ya, yang mereka akan hadapi jumlahnya itu adalah 135.000 orang. Sementara tadi yang maju berperang itu hanya berapa? Hanya 300 orang. Bayangkan 300 orang melawan 135.000 orang. Ini tentu saja sudah jelas tidak berimbang. Kalau 135.000 orang itu melawan 300 orang, itu perbandingannya adalah 1 berbanding 450 orang. Jadi 1 orang tentara harus menghadapi 450 orang Midian. Itulah yang terjadi. Tetapi Tuhan katakan jangan takut. Tuhan katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Jadi walaupun jumlahnya 135.000 orang, Tuhan katakan jangan takut. Dan pada malam hari itu ada satu petunjuk yang Tuhan berikan kepada Gideon. Ya, jangan takut. Mereka hanya disuruh untuk membawa perlengkapan, bukan perlengkapan perang, ya, tetapi perlengkapan sesuai dengan yang Tuhan berikan petunjuk. Apa itu perlengkapannya? Ya, perlengkapannya adalah pada waktu itu ketika hendak menyerang orang Midian yang jumlahnya banyak, ya, unta mereka itu juga banyak, tetapi Tuhan pada waktu itu memberikan perlengkapan yang sederhana, ya. Lalu di situ yang Tuhan berikan petunjuk adalah kepada Gideon. Sesudah itu, ya, Tuhan memberikan petunjuk agar pasukan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ketiga bagian itu, yaitu mereka hanya membawa sangkakala. Sangkakala itu hampir mirip dengan trompet, ya. Kemudian buyung yang kosong dan juga suluh. Suluh itu adalah alat untuk memegang memegang perapian, ya, atau seperti obor begitu. Hanya itu saja perlengkapannya. Jadi tidak yang lain. 300 orang ini hanya membawa sangkakala, buyung dan suluh. Dan apa yang Tuhan perintahkan? Ya, kalau kita lihat senjata Allah ini hanya trompet, bejana kosong dan suluh, ya. Nah, kalau kita melihat trompet itu adalah merupakan satu peringatan, ya, boleh dikatakan itu adalah senjata peringatan. Lalu yang kedua, kalau kita melihat trompet itu juga adalah bahwa kita sebagai umat Tuhan
ini satu peringatan agar kita mengikut Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan yang berikutnya, petunjuk yang kedua adalah bejana yang kosong. Bejana yang kosong ini digambarkan sebagai umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang mau digunakan oleh Tuhan. Dan bejana kosong itulah umat Tuhan yang mau digunakan oleh Tuhan agar mereka boleh memenangkan peperangan itu. Lalu obor itu apa? Obor itu adalah Yesus Kristus sendiri, terang dunia. Ya, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Ya, barang siapa mengikut aku, ya, itulah yang akan mendapat kemenangan." Dan yang paling penting adalah iman. Iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Jadi kalau kita melihat itu adalah bahwa itulah senjata kemenangan, dan hal yang paling penting adalah mengalahkan diri sendiri. Ya. Nah, ketika mereka mulai mendapatkan petunjuk, maka pada waktu itu petunjuknya adalah demikian. Pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyung, dan memegang obor tangan mereka. Hanya itu saja. Jadi ketika mereka maju berperang, mereka diminta untuk meniupkan sangkakala, memecahkan buyung yang ada di tangan mereka, kemudian membawa obor. Ya, sementara ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Jadi pada waktu mereka mulai maju berperang, 300 orang ini menghadapi 135.000 orang, maka pada waktu itu ketika sangkakala ditiup, ketika obor dibawa, kemudian ketika buyung dipecahkan, di situ terjadi kekacauan. Ya, jadi mereka saling membunuh satu sama lainnya. Ya, tentara Midian itu mereka saling membunuh satu sama lainnya. Sehingga pada waktu itu, ke-300 orang yang dipilih oleh Tuhan itu mendapatkan kemenangan. Mereka tidak perlu berperang membunuh tentara Midian itu, tetapi Tuhan justru memberikan kemenangan. Poinnya adalah bahwa kita harus berjaga-jaga, bekerja serta berdoa, seakan-akan ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kenapa? Karena peperangan kita adalah melawan apa? Peperangan kita adalah melawan kejahatan. Tuhan berjanji, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu dan akan meneguhkan kamu. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, kepada Bapak Ibu guru semuanya dan juga murid-murid semuanya, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? Mungkin boleh jadi di saat kita menghadapi ujian sekolah ada keraguan dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita menghadapi cita-cita kita ada keraguan dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah pengalaman Gideon. Ketika Gideon menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bukan senjata ya seperti halnya tombak, bukan pedang atau lain sebagainya, tetapi dengan senjata yang sederhana Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Ingatlah juga kepada Bapak, anak-anak semuanya, apabila kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka cita-cita kita akan tercapai. Keberhasilan akan menjadi bagian kita, asalkan kita mau digunakan oleh Tuhan. Hal yang sama juga kepada Bapak Ibu Guru. Apabila Bapak Ibu Guru mungkin mengalami keraguan dalam kehidupan, apakah saya bisa membawa anak-anak saya ini menjadi anak-anak yang berhasil? Apakah saya bisa sekolah ini menjadi sekolah yang menjadi terang dan juga menjadi berhasil? Serahkanlah itu semuanya kepada Tuhan. Dengan alat sederhana, asalkan kita mau digunakan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada kita. Jadi biarlah kita semua sebagaimana ayat yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jadi kita semua, kita diminta untuk boleh terus maju dengan petunjuk yang Tuhan berikan, maka yakin dan percaya, sebagaimana halnya Gideon, walaupun hanya 300 orang, tetapi Tuhan berikan kemenangan untuk mengalahkan 135.000 orang. Ketika 32.000 orang, Tuhan katakan terlalu banyak. Ketika 10.000 orang, Tuhan katakan terlalu banyak. Tetapi Tuhan hanya gunakan 300 orang. Oleh karena ke-300 orang inilah yang Tuhan yang mau digunakan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Jadi dengan kata lain bahwa walaupun kita ini di dalam kehidupan kita mungkin boleh jadi banyak kelemahan kita, banyak kekurangan kita, asalkan kita mau digunakan oleh Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Inilah menjadi renungan kita pada
hari Sabat ini. Tuhan kiranya boleh memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya kita akan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Ernomo. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kita akan sama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, Khalik pencipta hidup kami. Tuhan, Kaulah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kesehatan. Tuhanlah sumber hikmah dan pengetahuan kami, dan Tuhanlah sumber keselamatan kami yang sejati. Terpujilah Tuhan di seluruh alam semesta ini, dan di sepanjang waktu kehidupan kami umat-umat manusia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, dengan segala kehendak hati, hamba memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni hamba-Mu dan seluruh umat-umat Tuhan yang berada di dalam ibadah pagi pendidikan Advent Jawa Tengah ini. Kiranya Tuhan mengampuni masing-masing kami dari segala salah dan dosa kami. Sehingga bila mana kami menyampaikan permohonan kepada Tuhan pagi ini, Tuhan berkenan untuk mendengar bahkan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Karena kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa, di pagi hari ini, hamba memohon berkat secara khusus untuk hamba Tuhan, Pendeta Samuel Mangunsong yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Tuhan akan terus mengurapi hamba Tuhan ini, memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, keremah lembutan, kerendahan hati, sehingga beliau akan boleh memimpin seluruh pendidikan di Jawa Tengah ini dengan penuh sukacita. Dan melalui apa yang hamba Tuhan ini lakukan, pendidikan Advent di Jawa Tengah akan semakin maju, semakin bertumbuh, berkembang, dan semuanya untuk puji hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati beliau bersama seluruh keluarga, kiranya Tuhan akan selalu menganugerahkan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, damai sejahtera, berkat-berkat terbaik boleh menjadi bagian Pendeta Samuel dan seluruh keluarganya. Kami juga mohon berkat ya Bapak, untuk semua partisipan yang sudah mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini. Satu persatu Tuhan akan berkati, sehingga kami pun boleh dipakai lebih lagi untuk boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Pagi hari ini hamba-Mu juga mohon berkat secara khusus untuk lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Jawa Tengah ini. Berkati Tuhan, sekolah Tuhan yang ada di Cilacap, sekolah Tuhan yang ada di Semarang, sekolah Tuhan yang ada di Yogyakarta, sekolah Tuhan yang ada di Klaten, dan sekolah Tuhan yang ada di Surakarta ini. Tuhan, Engkau yang memiliki sekolah-sekolah ini, Tuhan yang akan terus menjaga dan memeliharanya, sehingga sekolah-sekolah Tuhan ini akan terus eksis, terus bertumbuh, berkembang, menjadi satu lembaga pendidikan yang tidak hanya kami menghantarkan anak-anak kami, mendidik anak-anak kami di dalam ilmu pengetahuan semata, tetapi kami boleh membawa mereka untuk mengenal Tuhan sebagai sumber pendidikan, sumber hikmah, dan sumber kebenaran yang sejati. Dan biarlah melalui lembaga-lembaga pendidikan Tuhan yang ada di Jawa Tengah ini, akan banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan. Dan kerinduan besar kami Bapa, bila Engkau datang kedua kali kelak, kami akan boleh dikumpulkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, jadi bekal dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan, bila mana ada saat ini mungkin pergumulan, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sekolah-sekolah Tuhan di Jawa Tengah ini, sebagaimana Tuhan sudah memberkati Gideon, kuasa Tuhan ajaib terjadi. Begitu juga itu juga akan berlaku bagi kami ya Bapa, karena kami percaya Engkau yang memiliki sekolah-sekolah ini, Engkau yang memiliki lembaga pendidikan yang ada di Jawa Tengah ini. Engkau juga Tuhan yang akan memberikan solusi bila mana sekolah-sekolah ini yang menghadapi permasalahan. Kami juga mohon berkat ya Bapa untuk segenap sivitas di lembaga pendidikan Advent di Jawa Tengah ini. Berkati seluruh kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, seluruh murid, orang tua murid, berkati seluruh yayasan. Persatukan semuanya di dalam kasih-Mu, sehingga semuanya boleh bersinergi untuk boleh bersama-sama
memajukan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah ini, dan semuanya untuk puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sementara saat ini mungkin ada yang sedang bergumul di dalam pembangunannya, seperti Sekolah Advent Maranatha, Sekolah Advent di Semarang, dan Sekolah Advent di Surakarta ini, yang sementara kami ini rindu untuk terus melanjutkan pembangunan. Tuhan tahu permasalahan-permasalahan yang kami alami, dan kami percaya Tuhan akan terus memberikan solusi dan memberikan yang terbaik sehingga pembangunan yang terjadi akan boleh terselesaikan. Semuanya oleh karena penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa untuk kegiatan di akhir semester dasar ini. Bila mana nanti Bapak Ibu Guru akan menyampaikan hasil rapot peserta didik, Tuhan akan berkati sehingga semuanya boleh memberikan yang terbaik, boleh berkonsultasi dengan orang tua dan lembaga-lembaga pendidikan di Jawa Tengah ini, akan boleh mendapatkan kepercayaan dari para orang tua, sehingga kami boleh terus maju, bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas ataupun secara kuantitas. Berkati juga Tuhan untuk PPDB tahun pelajaran 2024-2025. Tuhan akan berkati sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah ini, sehingga mujizat Tuhan terjadi, keajaiban Tuhan terjadi. Akan banyak siswa-siswi yang boleh kami didik pada tahun pelajaran 2024-2025. Berkati semua usaha-usaha melalui promosi, kunjungan-kunjungan, perlawatan, dan usaha-usaha yang lain ya Bapak untuk PPDB ini. Kiranya kuasa Tuhan memampukan kami, sehingga usaha-usaha itu akan menghasilkan buah. Dan kami boleh melihat bagaimana cara-cara Tuhan yang sungguh ajaib itu terjadi. Sehingga kuota-kuota murid yang kami perlukan di setiap sekolah di lembaga pendidikan Advent Jawa Tengah ini boleh terpenuhi. Tuhan, kami juga mohon berkat bila mana ada saat ini yang sedang mengalami sakit, Tuhan kiranya akan sembuhkan. Kiranya Tuhan akan pulihkan. Bila mana ada dari yang seluruh warga di pendidikan Advent di Jawa Tengah ini mengalami kekurangan, apapun itu Tuhan akan berikan kecukupan. Kami juga mohon berkat ya Bapak di dalam setiap pelayanan kerohanian, penginjilan yang ada di sekolah-sekolah ini Tuhan akan juga berkati. Dan semuanya boleh berjalan untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Kami juga mohon berkat ya Bapak untuk pimpinan-pimpinan kami di organisasi di daerah Jawa Kawasan Tengah ini. Berkati seluruh pimpinan-pimpinan kami, sehingga boleh terus mengarahkan, mengayomi, untuk memberikan bimbingan kepada sekolah-sekolah yang ada di Jawa Tengah ini. Dan semuanya boleh berjalan seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan. Kami juga mohon berkat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, bangsa Indonesia ini. Jaga dan lindungi negara kami, secara khusus di tahun politik ini. Sehingga dalam lindungan Tuhan, negara kami akan senantiasa aman, adil, makmur, sentosa, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan berkenan untuk mendengar dan menjawab seluruh doa kami. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan memilih kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi ahli waris kerajaan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih persaudaraan yang Tuhan sudah ikat di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih karena Tuhan berkenan untuk menyelamatkan kami bila mana Engkau datang kedua kali kelak. Terpujilah Tuhan sekali lagi sepanjang kehidupan kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami serahkan doa dan pengharapan kami di dalam nama-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih pada Bapak Aris Hetnowo. Dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan lagu tutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru GCKT. Terima
Amin. Sebagai doa tutup, saya meminta kesediaan Ibu Christina Dewi menutup kita di dalam doa. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih dan berkemurahan, panjang sabar dan selalu menolong dan memberkati kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah bersama warga pendidikan Advent yang ada di seluruh daerah Jawa kawasan tengah. Terima kasih oleh karena Tuhan sudah memberikan nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang sudah kami dengar, dan kami pun dapat melaksanakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Samuel Mangungsong yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati di dalam pelayanan dan juga keluarga. Berikanlah hikmat akal budi kesehatan, sehingga Bapak Pendeta dapat memimpin, membina kami di pendidikan Advent yang ada di daerah Jawa kawasan tengah. Untuk membawa kami lebih dekat kepada Tuhan dan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Surgawi, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati masing-masing kami, sekolah baik yang di Semarang, Solo, Jogja, Klaten, dan juga Cilacap. Bapak Ibu guru beserta staf, para orang tua, para siswa, dan yayasan, dewan sekolah, semua yang terlibat donatur, biarlah Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, hikmat akal budi, dan juga berkat yang datang daripada Tuhan, sehingga kami dapat melayani pekerjaan Tuhan di pendidikan ini dengan baik. Para siswa kami, biarlah Tuhan tolong, berikanlah kemauan untuk belajar dan juga pinteran daripada surga, sehingga anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan untuk kemudian hari dan tetap setia dimanapun mereka berada. Bapak Surgawi, sebentar kami akan meninggalkan Zoom dan kami akan melanjutkan ibadah di gereja kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kemauan, siapan hati untuk bisa melayani beribadah dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami di dalam kehidupan kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kami semuanya dengan orang-orang yang kami kasihi dan didapati setia bila mana Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Kristi, dan puji Tuhan ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum kita bubar, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel. Baik, terima kasih untuk Mr. Gita yang sudah memimpin acara ini. Terima kasih juga untuk doa buka yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Rona, kesaksian dari Sekolah Advent Maranatha yang dibawakan oleh Bapak Suwardi, kemudian doa syafaat oleh Bapak Aris Hernowo, dan juga doa tutup oleh Ibu Christina Dewi. Jadi terima kasih untuk kita semuanya yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Sebagai pengumuman, kemungkinan hari Jumat depan, tanggal 15 Desember, itu adalah anak-anak akan menerima hasil pembelajaran. Jadi kita harapkan agar kita doakan juga agar semua hasil pembelajaran dapat mendapatkan hasil yang terbaik,
kemudian bisa menggunakan waktu liburan juga dengan baik. Jadi gunakanlah waktu liburan dengan baik, mengisi dengan hal-hal yang positif, sehingga dengan demikian kita semua juga boleh mendapatkan berkat. Tetap jaga kesehatan sehingga boleh kondisi prima, dan nanti pada waktu masuk kembali sekolah boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi saya juga ingin mengucapkan di awal ini, mungkin lebih awal ya, selamat tahun baru untuk kita semuanya, selamat menyambut tahun yang baru di 2024, berkat Tuhan kiranya menjadi bagian kita semuanya. Untuk jadwal yang berikutnya nanti kami akan informasikan. Nah untuk itu, sebelum kita meninggalkan Zoom ini, kami mengundang kita semua untuk open kamera, kita akan dokumentasikan. Silahkan kepada Felita untuk boleh mendokumentasikannya. Bagi kita yang belum membuka kamera, boleh mohon membuka kamera kita masing-masing. Silakan Felita. Baik, kita akan foto bersama. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kita semuanya. Terima kasih untuk pelayanan kita pada pagi hari ini. Selamat hari Sabat dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat. Selamat Sabat semuanya. Memberkati. Oke, selamat Sabat semuanya. Selamat beribadah. Izin live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Verlita. God bless you. Oke, baik ya, teman-teman semuanya, anak semuanya, Bapak Ibu Guru, terima kasih. Dan pengurus sekolah yang sudah hadir juga, terima kasih untuk kita semuanya. Tuhan kiranya memberkati kita sepanjang hari Sabat ini. Kita akan tutup Zoom meeting-nya dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Terima kasih untuk kita semua.